pencipta laguku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Itu dia. Bapak Ibu, kisahnya memang mungkin ada yang sudah tahu. Dia seorang wanita, ketika dia lahir normal, matanya normal. Tetapi ketika usianya 6 minggu, ada satu penyakit infeksi itu di matanya. Kemudian sudah dibawa dia berobat kemana-mana, karena mereka itu orang yang miskin, orang yang sulit. Dibawa berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Dan akhirnya memang itu dia menjadi buta, tidak bisa melihat dari usia 6 minggu sampai kemudian dia menjadi tua. Tetapi yang luar biasa di dalam hidupnya, walaupun orang yang miskin, ya tidak lama, sebulan kemudian setelah itu ya ayahnya meninggal. Jadi tinggallah dia dengan ibunya. Mereka ini orang sulit karena ibunya ini sangat kesulitan bagaimana dia harus memberi makan anaknya. Akhirnya ibu ini bekerja asisten rumah tangga. Kemudian anaknya dititipkan ke neneknya. Nah, ketika masa kanak-kanaknya ini dia di neneknya inilah yang mendidik si gadis kecil ini. Mendidik dia rajin sekolah minggu, mengajari dia firman Tuhan, dan terus diajar menghafal firman Tuhan. Dan dia menjadi orang yang menjadi pemuji Allah. Dialah Fanny J. Crosby. Dia menjadi penyair, dia suka tulis puisi. Banyak sekali syair-syair yang dia sudah sampaikan. Dan ketika datang sahabatnya, datang ke rumah dia, karena dia bermain musik tidak, tapi dia suka puisi. Syair-syair lalu dia bisa lakukan. Datang temannya yang suka melodi gitar piano. Ketika datang dia katakan, Fanny, tolong saya, coba dengarkan musik saya tidak tahu ini lagu apa. Ketika temannya bermain musik ini, kemudian Fanny mengatakan, dia kata apa yang cocok. Lalu si Fanny bilang, oh, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Langsung keluar Bapak Ibu. Dari dalam hatinya, pikirannya terus mengalir perkataan itu, kalimat-kalimat itu. Langsung mereka berlonjak, luar biasa, menjadi pujian yang indah. Dan sampai saat ini kita sering menyanyikan itu, ku berbahagia. Itu lahir dari dalam diri seorang wanita. Walaupun dia cacat, tetapi itu tidak menghalangi kebahagiaan dia untuk bisa merasakan kasih Allah. Dia mengalami kekurangan pada tubuhnya di dunia karena mereka orang susah, tetapi kebahagiaan sejati dia miliki karena dia tahu Yesus yang abadi kepunyaan dia. Amin. Yesus yang abadi itu menjadi milik dia, maka ada pujian, ada kebahagiaan yang keluar dari dalam dirinya. Maka dia katakan, ku berbahagia, yakin teguh. Luar biasa. Ingat cerita kisah tentang Naomi ya di dalam kitab Rut, bagaimana Naomi mempunyai 2 orang anak laki-laki. Dia penuh dengan penderitaan. Ketika di Israel mengalami kelaparan, mereka mengungsi ke tanah Moab. Di tanah pengungsian mereka ini Bapak Ibu, suaminya meninggal. Kemudian kedua anaknya menikah dengan orang Moab. Tidak lama kemudian kedua anak laki-lakinya ini meninggal juga di tempat perantauan. Tinggallah dia dengan kedua menantu. Dan ketika dia pulang kembali ke tanahnya, dia hanya mereka berdua karena menantunya yang satu sudah pergi Orpa, tetapi Rut tetap mengikuti dia. Apa yang dikatakan oleh tetangganya ketika menyambut, oh Naomi, engkau sudah datang kembali, berbahagialah engkau datang kembali. Apa
Yang kedua, berpikir positif. Dan yang ketiga, kita hidup mengaku. Maka kita akan mengalami kebahagiaan itu. Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, hiduplah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang hidup, yang mengerti hati pikiran kita, yang tahu jalan-jalan hidup kita, dan Dia menentukan tiap langkahmu diatur oleh Tuhan. Karena itu bersukacitalah, berbahagia. Sekali lagi katakan, bersukacita sekalipun itu dalam masalah, sekalipun kita jatuh di dalam berbagai pencobaan, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Karena kalau kita datang bawa kepada Tuhan, kita akan tahu di balik persoalan yang kita alami ada maksud Tuhan yang indah. Karena kebahagiaan sejati akan kita dapatkan kalau kita hidup patuh akan Allah. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan Kau berikan bagi kami. Walaupun ini sulit Tuhan, terkadang sulit kami lakukan, karena kami ingin menuntut kehidupan ini supaya bisa menjadi baik-baik saja sesuai dengan keinginan kami. Namun yang kami jalani Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, dan itu kadang membuat kami sedih, kecewa, dan putus asa. Tetapi firman-Mu Kau ajarkan bagi kami tentang kebahagiaan, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, yang terus mengharapkan akan kasih setia Tuhan. Itulah yang akan mengalami kebahagiaan sejati.